Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 5 sifat dari kehidupan dunia. Al-hayatud dunia pertama itu adalah la'ib. Bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan. Permainan itu mengasihkan, tapi sesungguhnya sangat melelahkan. Kenapa tidak begitu terasa lelahnya? Karena keasikan tadi. Akan tetapi baru akan terasa kelelahan itu ketika permainan itu sudah berhenti. Kemudian yang kedua adalah lahun, bahwasanya kehidupan dunia adalah senda gurau, sesuatu yang membuat manusia lalai, ma yusbilul insan amma ya'nihi, melalaikan manusia dari apa yang seharusnya dia lakukan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Yang ketiga adalah zina, bahwasanya kehidupan dunia itu adalah zina, hiasan, terlihat indah, akan tetapi sesungguhnya semuanya kata Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian bagi manusia. Kemudian yang keempat adalah tafakhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kita nikmat salat maghrib berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian dari ayat-ayat Al-Qur'an. Masih di surah Al-Hadid, kita kaji lagi di ayat 20. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu tiada lain la'ibun, permainan, walahun, senda gurau, wazinatun, perhiasan, watafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian, watakatsurun fil amwali wal aulad, serta lomba memperbanyak di dalam harta serta anak. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan 5 sifat dari kehidupan dunia. Al-hayatud dunia pertama itu adalah la'ib. Bahwasanya kehidupan dunia itu adalah permainan. Permainan itu mengasihkan, tapi sesungguhnya sangat melelahkan. Kenapa tidak begitu terasa lelahnya? Karena keasikan tadi. Akan tetapi baru akan terasa kelelahan itu ketika permainan itu sudah berhenti. Sebab yang namanya permainan itu pasti ada akhirnya, ada ujungnya. Setiap permainan itu ada batas terakhirnya.
Demikian juga kehidupan dunia. Makanya digambarkan bahwasanya manusia itu sesungguhnya di dalam kehidupan dunia itu niam, manusia itu tertidur. Wa idza matu intabahu, ketika manusia itu sudah meninggal dunia barulah dia bangun. Jadi di kehidupan dunia itu manusia seakan-akan tidur, dia lelap di dalam tidur yang panjang. Ketika mati dia baru menyadari, jadi baru bangun, sadar tentang hakikat dari kehidupan dunia. Inilah permainan. Saat manusia itu bermain dia begitu khusyuk, dia begitu asik, tidak terasa bahwasanya itu adalah sesuatu yang melelahkan. Akan tapi ketika sudah berhenti baru dia merasakan kelelahan dari permainan itu. Inilah hakikat kehidupan dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan bahwa kehidupan dunia itu adalah pertama sifatnya adalah permainan. Karena permainan jangan kemudian diambil sungguh-sungguh. Jadi jangan kemudian diseriusi. Karena itu adalah sebuah permainan yang di dalamnya sesungguhnya manusia diharapkan bisa mengambil iktibar aturan-aturan yang ada di dalam permainan, bahwa di dalam permainan nanti itu ada batas akhirnya. Batas akhir itu ketika manusia sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah lahun, bahwasanya kehidupan dunia adalah senda gurau. Jadi senda gurau, sesuatu yang membuat manusia lalai, ma yushghilul insan amma ya'nihi, melalaikan manusia dari apa yang seharusnya dia lakukan sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Jadi kehidupan di dunia kedua yang disyaratkan sebagaimana yang sudah kita bahas itu adalah sesuatu yang melalaikan manusia, senda gurau, manusia terbahak-bahak dengan apa yang ada di dalam dunia, tapi lupa tentang hakikat kehidupan dunia yang seharusnya dia mengambil banyak manfaat dalam rangka kehidupannya di masa yang akan datang. Permainan, kemudian yang kedua adalah senda gurau, yang ketiga adalah zina, bahwasanya kehidupan dunia itu adalah zina, hiasan. Maka di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Kahfi itu kan Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwasanya kehidupan dunia itu memang adalah zina, hiasan, terlihat indah. Akan tetapi sesungguhnya semuanya kata Allah Subhanahu wa taala merupakan ujian bagi manusia. Tampak indah padahal sesungguhnya mungkin apa yang tampak itu tidak sebagaimana yang kelihatan. Sebagaimana yang saya sampaikan bagaimana Rasulullah SAW dalam perjalanan Isra Mi'rajnya itu kemudian dikejar oleh seorang perempuan tua, akan tapi perempuan itu bedaknya, hiasannya itu wah, kalau istilah sekarang itu apa ya, glowing. Jadi orangnya sudah nenek-nenek akan tetapi giginya tebal, kemudian bedaknya ini namanya merah pipi, semuanya kemudian kelihatan untuk memperindah dirinya, sehingga Rasulullah bertanya, siapa perempuan tua itu? Maka kata malaikat Jibril, ketahuilah ya Rasulullah bahwasanya perempuan tua itu adalah dunia. Bumi itu sudah tua, akan tetapi dia menghiasi dirinya sehingga seakan-akan dia itu masih menarik, dan memang ternyata masih banyak manusia yang tertarik dengan keindahan dunia walaupun itu sudah tua. Sama dengan sebagian dari kita yang sudah tua tapi demam muda itu, ya tidak apa-apa itu untuk menimbulkan jiwa muda. Akan tapi dunia sebagaimana yang disyaratkan tadi itu sungguhnya sudah tua, akan tetapi manusia terhipnotis karena adanya hiasan-hiasan yang diberikan oleh dunia ini. Termasuk di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khail musawwamati wal an'ami wal harth.
Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Dijadikan indah dalam pandangan manusia hubbus syahawat, kecintaan terhadap pertama minan nisa, terhadap wanita. Jadi dijadikan indah dalam pandangan laki-laki seorang wanita, di dalam pandangan wanita pria itu adalah sesuatu yang normal. Yang tidak normal adalah kalau laki-laki suka kepada laki-laki atau perempuan suka dengan perempuan. Yang itu sekarang sudah mulai banyak juga ya. Hubbus syahwati minan nisa wal banin, dan juga anak, senang dengan adanya anak. Wal qanatiril muqantara, dengan perbendaharaan dunia, minadz zahabi wal fiddah, berupa emas, berupa perak, wal khailil musawwamati wal an'ami wal has, demikian juga kuda-kuda tunggangan, binatang ternak, termasuk juga perkebunan. Itu semua kata Allah Subhanahu wa taala memang dijadikan indah di dalam pandangan manusia. Manusia tertarik untuk memilikinya. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya semua itu nantinya adalah hal yang nanti dipertanggungjawabkan. Inna ja'alna mal ardi zina. Kami jadikan apa yang ada di atas bumi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah. Kami jadikan apa yang ada di muka bumi itu perhiasan, yang kata Allah Subhanahu wa taala tujuannya adalah linabluwahum ayyuhum ahsanu amalah, supaya manusia itu nanti bisa memberikan yang terbaik, karena semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang biasa namanya ujian itu. Mundang ale pas PC itu mata biru biasa itu. Itu adalah bagian dari cobaan kehidupan dunia. Jadi dengan adanya hal-hal yang seperti itu memang keimanan seseorang itu juga diuji. Zina, jadi memang dihiasi. Namanya hiasan itu terasa atau terlihat indah sehingga manusia ingin untuk memilikinya. Makanya Rasulullah SAW itu sampai memperingatkan tentang kehidupan dunia ini. Seandainya seorang anak Adam itu diberikan satu lembah emas, maka dia akan menginginkan yang kedua. Diberi lagi 2 lembah emas, masih menginginkan yang ketiga. Karena memang terasa indahnya dunia tadi. Namun di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa semua itu sesungguhnya adalah hiasan saja. Pada saatnya itu akan ditinggalkan oleh manusia. Namanya hiasan, maka itu hanya untuk memperindah. Maka sesungguhnya yang harus diperbaiki oleh manusia adalah apa dan bagaimana barang yang dihias itu. Zina. Kemudian yang keempat adalah tafakhur, saling berbangga-bangga. Berbangga-bangga dalam apa? Banyak sekali. Bil alqab, dengan gelar. Kemudian al-amjad, dengan kemuliaan. Bisa berupa harta, itu juga bangga-bangga, atau juga al-ansab, jadi gelar. Kemudian nasab, merasa bahwasanya dirinya itu yang lebih bagus dibandingkan dengan orang lain. Dan yang terakhir, sifat yang terakhir dari kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, wa takatsurun fil amwali wal aulad. Itu adalah saling berlomba mana yang lebih banyak dalam harta ataupun juga dalam banyaknya anak. Maka manusia itu mengejar. Padahal sesungguhnya perlombaan tentang harta, tentang anak itu tidak akan mengenal batas. Seorang yang mengejar dunia itu diibaratkan seperti halnya orang yang minum air asin itu.
Gimana kalau orang haus minum air hasil? Itu bukan malah redah, akan tapi semakin haus. Semakin haus. Orang itu kalau berlomba masalah dunia itu tidak akan pernah usai. Karena sebagaimana ungkapan di atas langit itu masih ada langit. Sudah tambah kekayaannya, ternyata masih ada orang yang lebih kaya. Dia tidak akan pernah merasa puas di dalam kehidupannya. Sama mungkin perbandingannya kalau kita ngebut di jalan raya itu. Kita kan mungkin banyak nyalip mobil itu. Ada mobil di depan kita disalip lagi. Tapi ternyata tetap saja ada mobil yang ada di depan kita. Tidak pernah berhenti. Nyalip satu mobil, ada lagi mobil di depannya, disalip lagi, masih ada. Itulah kehidupan dunia. Tidak akan pernah berhenti. Ya berhentinya nanti kalau sudah meninggal dunia. Sehingga kata Rasulullah SAW, memang tidak ada yang bisa menghentikan tadi kecuali kematian. Artinya apa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa semuanya itu sesungguhnya adalah satu hal yang nanti pasti berakhir. Kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Ya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan dunia seperti halnya air hujan yang turun ke bumi. Air hujan yang turun ke bumi itu kemudian menumbuhkan tanaman-tanaman yang itu membuat orang-orang petani. Al-kuffar ini sebagaimana saya sampaikan, al-kuffar itu maknanya adalah bukan orang-orang kafir ya di sini yang dimaksudkan dengan al-kuffar di sini. Maknanya adalah petani. Kenapa petani itu dikatakan sebagai al-kuffar juga? Kafaro yukafiru, jadi kafaro yakfuru. Kafir itu kan sesungguhnya maknanya adalah menutupi. Jadi menutupi. Orang kafir itu sesungguhnya menutupi kebenaran, menutupi apa yang seharusnya dia tampakkan. Nah, petani dikatakan juga sebagai kafir di sini. Kafir juga ini. Tapi maknanya beda karena petani itu menutupi benih dengan tanah. Maka di dalam ayat ini disebut dengan al-kuffar. Dia diberi nama al-kuffar juga karena menutupi benih itu dengan tanah. Tapi kalau orang kafir itu menutupi kebenaran dengan perbuatan-perbuatan mereka, dengan ucapan-ucapan yang tidak benar. Jadi gambarannya adalah seperti halnya air hujan yang turun kemudian menumbuhkan tanaman dan itu membuat petani merasa kagum. Tapi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma yahiju fatarahu musfarran tsumma yakunu hutama." Tapi tumbuh-tumbuhan yang dilihat itu nantinya akan mengering, menguning dan nanti hancur. Karena ada umurnya sebentar bahkan itu. Padi misalnya, berapa sih? 3 bulan gitu. Pertama hijau, setelah itu mengering, dipanen sudah hancur, tidak ada lagi yang tersisa. Dan itulah kehidupan dunia. Apalagi kalau kemudian dibandingkan dengan kehidupan manusia di akhirat itu. Kehidupan manusia di dunia itu benar-benar amat sangat sebentar. Di dalam Al-Quran itu gambarannya asyiyatan au duhaha, seperti halnya waktu sebentar di sore hari asyia itu sudah asar sampai hampir maghrib itu kan paling berapa itu? Sekarang asar jam 3 itu. Setelah itu jam 5 setengah 6 itu kan 2,5 jam itu. Au duhaha atau waktu duha itu. Jadi jam sepenenggalahan matahari itu dari jam 8 sampai jam 10 itu kan waktu-waktu yang utama. Sebentar sekali asyiyatan au duhaha dibandingkan dengan kehidupan di akhirat. Karena kehidupan di akhirat itu kalau kemudian kita lihat gambarannya ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti halnya 1000 tahun dalam hitungan manusia. Kalau umat dahulu itu umurnya panjang-panjang. Seperti halnya Nabi Nuh itu berapa dengan 950 tahunan itu.
Jadi kalau diibaratkan ya hampir 1 hari nanti di akhirat. Tapi kalau kita yang hidup di akhir zaman ini, kalau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Wa aqallu ma yajuzu dzalik. Ada yang lebih dari itu, lebih dari 70 akan tapi sedikit. Artinya yang lebih dari 70 itu ya sudah bonus itu. Karena kata Rasulullah, umat Rasulullah ya 60 sampai 70, rata-rata seperti itu. Sebentar. Bahkan kalau kita lihat di dalam surah Al-A'la itu, Sabbihisma rabbikal a'lal ladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsa'an ahwa. Akhrajal mar'a, Allah yang menumbuhkan rumput itu. Faja'alahu ghutsa'an ahwa. Tapi setelah itu Allah menjadikan rumput itu kering gitu. Sebentar, tadinya hijau, setelah itu mengering. Kena hujan, itu kan rumput langsung tumbuh. Tapi setelah itu mengering. Sebentar saja kehidupan manusia. Musfarran tsumma yakunu hutama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan di dalam ayat ini, wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat itu ada 2 pilihan yang nanti akan didapatkan oleh manusia. Apa itu? Pertama, adzabun syadidun, azab yang pedih. Tentu adab yang pedih itu adalah bagi mereka yang tidak mempergunakan kesempatan hidup di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Ampunan dari Allah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang kehidupan dunia, maka Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa kehidupan dunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu konsekuensinya nanti adalah 2. Dia bisa berbuah menjadi azabun syadid, adab yang pedih, dan yang kedua bisa menjadi maghfirah. Bagaimana kita bisa mendapatkan satu dari 2? Ya terserah bagaimana kehidupan kita ketika menggunakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullun nasi yaghdu. Setiap manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan masuk waktu pagi. Faba'i'un nafsah. Maka dia itu seperti halnya orang yang telah memperdagangkan dirinya. Famu'tiquha au mubiquha. Ada di antara manusia yang bisa memerdekakan dirinya karena dia mempergunakan karunia yang berharga oleh Allah Subhanahu wa taala ini dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan amal sholih. Atau yang kedua, mubiquha, yang mencelakakan dirinya karena dia mempergunakan karunia yang berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan hal-hal yang tidak baik. Maka kita bersyukur kita oleh Allah Subhanahu wa taala masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur ini, bisa beraktivitas. Ini bagian dari nikmat yang sesungguhnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Mari kita melakukan muhasabah. Kita sekarang sudah ada di tahun 2024. Sudah setahun Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat di tahun 2023. Apa yang sudah kita lakukan? Ini yang perlu kita evaluasi juga. Jangan-jangan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini malah menjadi adzabun syadidun tadi, karena waktu yang diberikan, nikmat-nikmat yang lainnya, harta, kesehatan dan lain-lainnya malah digunakan dalam rangka hal yang tidak baik. Jadi 2 konsekuensinya, adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Artinya kalau manusia bisa mempergunakan karunia ini, tidak lalai dengan permainan ini, dia tahu bahwasanya ini permainan, bahwa permainan ini akan berakhir, tidak larut juga di dalam senda gurau yang ada di dunia.
mayushkirul insan amma ya'nihi, sehingga dia tetap bisa mempergunakannya dengan baik, karena sesungguhnya itu kan semuanya adalah wasilah itu kan. Apa yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu adalah dalam rangka wasilah, perantara untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, ridwan, maghfirah tadi, manakala dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, ya permainan misalnya. Dunia adalah permainan, seperti halnya orang yang kalau kemudian kita perhatikan, dia dapat uang, kemudian diberikan barang, diberikan sembako, dibawa pulang, dijual lagi, jadi uang lagi, besoknya dibawa lagi ke pasar, beli sembako lagi. Itu kan seperti halnya apa ya, manusia asik dengan tukar menukar seperti itu. Maka sesungguhnya hal yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan asyik di dalam permainan itu, akan tapi hendaklah di dalamnya diniatkan dengan hal-hal yang baik itu. Dimulai dengan niat yang baik, sehingga permainan itu merupakan permainan yang nantinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh manusia dengan mencari nafkah itu bukan hanya sekedar mencari nafkah, akan tapi dalam rangka untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, melakukannya adalah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bisa menjadi azabun syadidun, tapi bisa juga menjadi maghfiratun minallahi wa ridwan, sarana untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir ayat ke-20 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu tidak lain mata'ul ghurur, kesenangan yang menipu. Jadi kesenangan yang menipu, yang isyaratnya manusia jangan sampai tertipu, lalai dengan kehidupan dunia sehingga lupa dan baru sadar tadi di akhir hayatnya, seperti halnya orang-orang munafik yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Munafikun itu, ketika sudah meninggal dunia baru dia sadar. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aqum minas sholihin. Ya Allah, kenapa tidak tunda saja sebentar saja ya Allah, saya ingin untuk bisa menjadi orang soleh, saya ingin untuk bersedekah. Artinya jangan sampai kehidupan dunia ini benar-benar membuat kita tertipu, terlena dengan segala karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Karena sekali lagi semuanya sesungguhnya adalah satu bentuk ujian. Dan di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan bagaimana di dalam surah Al-Kahfi yang sudah disampaikan kemarin, manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala petunjuk bagaimana menghadapi berbagai ujian itu. Ada ujian berupa harta yang membuat orang menjadi terlena, sombong dan tafakhur. Ana aktsar minka malan wa waladan. Saya ini lebih banyak harta daripada kamu, lebih banyak anak daripada kamu. Lupa bahwa semua itu satu saat bisa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Merasa dirinya lebih pandai, merasa dirinya lebih berkuasa. Yang kalau itu kemudian diturutkan, maka dia akan lupa bahwa semuanya pada dasarnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat yang ke-21 Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada manusia apa yang seharusnya dia lakukan kalau sudah tahu bahwasanya dunia itu hanyalah permainan yang pasti akan berakhir, bahwasanya dunia itu adalah senda gurau, bahwasanya manusia itu dalam hidupnya banyak dipengaruhi dengan keinginan untuk berbangga-bangga, melihat sesuatu terasa indah, termasuk juga berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak.
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha ka'ardis samai wal ardi 'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, Allahu dzul fadlil 'adzim." Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa yang harus dikejar, manusia yang harusnya berlomba-lomba adalah yang kedua tadi. Sebagaimana yang saya katakan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan wa fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat nanti pilihannya dua itu. Dunia bisa menjadi azab bagi manusia, adab yang pedih karena dia lalai tadi, benar-benar tertipu, terlena dengan kehidupan dunia, lupa tentang bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang harus menghambakan diri kepada Allah, bahwa semuanya itu adalah titipan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang kedua, maghfirah. Maka yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum. Yang hendaknya kamu kejar itu adalah maghfirah. Jangan sampai dunia itu menjadi sebab dari datangnya azab Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samai wal ardh. Jadi yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita berlomba-lomba itu adalah berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah menjadikan dunia itu sebagai wasilah mendapatkan azab. Yang harus diperjuangkan itulah berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sabiqu, berlomba-lombalah, aibadiru wasari'u musara'atal mutasabiqin. Berlomba-lombalah sebagaimana orang itu bergegas dalam lomba bil a'mali as-solihah, dengan melakukan amal solih. Dapat harta, ya harta itu digunakan sesuai dengan apa yang memang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperoleh dari jalan yang baik, digunakan untuk kebaikan. Jabatan juga demikian, didapatkan dengan cara yang baik, tujuannya itu adalah juga untuk memberikan kebaikan. Bukan hanya sekedar harta untuk harta, sebab ada orang yang hanya sekedar mengejar harta untuk harta. Dia ingin mendapatkan harta yang banyak, maka dia kejar harta itu, dan dia hanya puas dengan banyaknya harta itu, sehingga dia itu semakin bahagia kalau semakin banyak hartanya, semakin menumpuk. Ini kan merupakan satu hal yang salah, karena tadi dia termasuk pada yang tertipu. Karena hakikat dunia akan dia tinggalkan, pasti akan ditinggalkan. Bahwa dunia itu adalah tempat persinggahan, karena tujuan dari kehidupan manusia kan bukan di dunia itu. Makanya pernah saya baca, ada seorang tua itu, dia datang, kemudian dia menghampiri istana itu. Oleh penjaganya kemudian ditanya, "Kek, mau kemana ya?" "Saya mau masuk ke tempat persinggahan ini." "Loh," kata penjaganya, "ini bukan tempat persinggahan, Kek. Ini adalah istana." "Siapa rajanya itu?" "Rajanya itu adalah si A, raja ini." "Sebelum raja si A itu siapa yang jadi raja?" "Oh iya, bapaknya dulu." "Kemana bapaknya?" "Sudah meninggal dunia." "Sebelumnya siapa lagi?" "Sebelumnya kakeknya." Nah, makanya itu yang namanya tempat persinggahan. Karena istana ini dulunya itu adalah didiami oleh sang kakek. Kakeknya meninggal, diganti oleh anaknya. Anaknya meninggal, diganti oleh cucunya. Jadi ini adalah tempat persinggahan. Persinggahannya sang ayah, persinggahannya sang kakek, dan sang cucu nanti pasti akan meninggalkan juga tempat ini. Jadi tempat persinggahan.
Artinya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan badiru bil a'malis sholihah ila ma yujibul maghfirah min rabbikum, yang itu akan mendapatkan dengannya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila taubah, dan bergegaslah untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu manusia wa ila ma yatawassalu ila jannah, dan apa-apa yang menghantarkan manusia kepada surga. Makanya satu hal yang pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, doa itu, ya Allah, Allahumma as'alukal jannah, ya Allah, aku mohon kepadamu surga dan hal-hal yang mendekatkan saya ke surga. Jadi apa-apa yang mendekatkan manusia ke surga, dan mohon ampunan juga supaya dijauhkan dari neraka, serta hal-hal yang mendekatkan manusia kepada neraka. Sebab kalau kita renungkan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehidupan dunia tadi, kita kan memang sebentar. Karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kalau kita renungkan akan kita tinggalkan tadi. Sehingga kalau manusia tidak bergegas, maka dikhawatirkan akan terjadi dua itu. Manusia itu kata para ulama itu dengan dunia, imma dia itu yang meninggalkan dunia, atau dunia itu yang meninggalkan dirinya terlebih dahulu. Jadi manusia yang menumpuk harta itu pasti dia akan mendapatkan salah satu. Dunia itu yang meninggalkan dia, atau dia yang nantinya akan meninggalkan dunia. Dunia meninggalkan dia itu mungkin saja diambil oleh orang lain, diminta orang lain, maka dunia itu meninggalkan dia. Tapi yang kedua, bisa jadi dia itu yang meninggalkan dunia. Sudah sibuk menumpuk banyak, akan tetapi keburu meninggal dunia, dan kemudian dia tidak mampu untuk memanfaatkannya. Maka seperti yang sering saya sampaikan, bagaimana Rasulullah SAW mengibaratkan tentang harta yang dimiliki oleh manusia. Kata Rasulullah, yaqulu ibnu Adam, anak Adam yang terus sering berkata, mali, mali, ini hartaku, ini hartaku. Aretang dunya, ebito makapi, ariatang sabo, ya sabo. Padahal kata Rasulullah SAW, wa malaka min malika illa ma akalta. Padahal harta kamu itu pertama adalah apa yang kamu makan. Jadi sesuatu yang dimanfaatkan, dimakan oleh manusia. Makanan walaupun dipegang tapi belum dimakan, belum tentu merupakan rezeki dari dia. Dibawa pulang, dimakan orang lain, diambil orang lain, masih mending bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Atau yang kedua, aula bista. Kalau yang pertama dimakan habis, kemudian yang kedua yang dipakai, aula bista fa'ablaita, dan nanti itu akan makin lama makin lusuh. Maka ya tentu saja masih baik kalau kemudian kita gunakan, dan hal yang terbaik kalau kemudian kita gunakan dalam rangka kebaikan, karena pasti satu saat itu akan lusuh, akan ada aus, ada masanya itu. Seperti kata orang, itu lebih baik rusak karena dipakai daripada rusak karena tidak dipakai itu. Saya ingat apa yang dikatakan oleh mbah saya itu, dong muntah tompa ya deki pas tompo. Sesuatu yang tidak digunakan, apalagi kemudian yang berbau mesin itu, kalau tidak digunakan nanti dia akan rusak karena tidak digunakan. Maka lebih baik rusak karena digunakan sehingga bermanfaat, apalagi kemudian digunakan dalam rangka kebaikan sehingga ada manfaatnya, itu benar-benar itu merupakan harta yang bermanfaat.
Atau yang ketiga, au tasaddaqta, atau yang kamu sedekahkan dan itu yang kamu abadikan, fa'amdaita, itu yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma siwa dzalika, yang selain itu maka potensinya ada wadahib, dia itu akan pergi. Dia akan pergi meninggalkan manusia. Au tariku linnas, atau dia tinggalkan untuk orang lain. Jadi potensinya tadi tiga itu. Dimakan, dipakai, atau disedekahkan, itu yang akan dimanfaatkan oleh manusia. Yang ketiga itu yang akan benar-benar nanti akan diambil di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang diabadikan. Yang selain itu walaupun ditumpuk itu bisa jadi pergi atau ditinggalkan untuk manusia. Sehingga yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala, gunakan itu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal soleh. Jabatan ketika menjabat digunakan dalam rangka kebaikan. Jangan ketika sudah tidak menjabat itu baru keluar-keluar, kan ada itu. Ketika masih menjabat tenteng, tapi ketika sudah tidak menjabat baru kritik sana kritik sini. Ketika menjabat kemana itu? Ikut larut bahkan. Maghfirah wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Dan juga surga, kata Allah Subhanahu wa taala, yang Allah itu menggambarkan bahwa surga itu arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Lebarnya itu seperti hanya bumi dan langit. Jadi artinya kata para mufassir, jangan khawatir tentang surga. Surga itu luas, seluas langit dan bumi. Jadi luas, tidak usah khawatir. Yang penting kita mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusuli, dan itu disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha." Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kata Syekh Abu Suhail di sini, makna fadlun itu, yang namanya fadlun itu adalah kelebihan. Artinya apa? Surga itu merupakan satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan fadlun itu lebih dari apa yang memang dilakukan oleh manusia. Sebab kalau sama dengan apa yang memang dilakukan oleh manusia berupa amal soleh, itu bukan merupakan fadlun, itu muqabil. Coba ya kita bayangkan, manusia itu kan melakukan satu, oleh Allah itu dibalas 10, itu namanya fadlun. Manusia melakukan memberi infak 1, tapi kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberi balasan 700. Itu namanya fadlun, lebih itu. Sebab kalau mau hitung-hitungan, kalau impas ya memberi 1 dibalas 1 itu. Melakukan 1 dibalas 1, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan fadlunnya memberikan manusia balasan yang berlipat-lipat itu. Mengerjakan 1 kemudian dibalas 10, mengerjakan 1 dibalas 700 kali lipat. Itulah fadlun minallah. Jadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka memang seperti halnya yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia itu tidak masuk surga karena amalnya. Karena kalau kemudian membanggakan amalnya, berapa amal yang dilakukan oleh manusia ya? Hartanya misalnya, berapa harta yang dia infakkan itu? Infak 1 juta, dibalas cuma 1 juta itu. Apalagi kemudian kalau di akhirat itu, manusia itu kan hidupnya berapa? Seperti yang disyaratkan tadi, umat Nabi Muhammad 60 sampai 70 tahun. Kalaupun dia itu beribadah terus 60 sampai 70 tahun, dia kan kalau mau dibalas nanti di akhirat tidak sampai 1 hari itu kan.
balasannya cuma ya. Karena di akhirat itu ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, sebagaimana 1000 tahun seperti hitungan manusia. Jadi kalau manusia itu kemudian mengandalkan amalnya, itu pun kalau siang malam 70 tahun itu beribadah terus, dibalas yang sama di akhirat ya 70 tahun tidak sampai 2 jam, setelah itu selesai. Sehingga kalau kemudian mau dikeluarkan ada mari lagunya boleh ya 2 jam benar, sisanya itu yang disebut dengan fadlun, karunia yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyatakan Allahu dzul fadlil azim, Allah itu adalah pemilik al-fadl al-azim, karunia yang agung, termasuk di dalamnya adalah surga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya amal kita itu sebagaimana yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW adalah sarana untuk apa tadi? Untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih fadlum minallah, untuk meraih karunia yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita bangga dengan amal kita. Amal kita itu kalau dibandingkan dengan karunia Allah itu amat sangat sedikit. Apalagi kalau kita renungkan bahwa apa yang kita lakukan itu semuanya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala juga itu kan. Kita memberikan infak hartanya kita dapatkan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dapat tenaganya itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semuanya sesungguhnya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Isyaratnya mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan karunia itu. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha, berlomba-lomba. Dan kita akan dapatkan bagaimana para sahabat Rasulullah SAW itu yang benar-benar berlomba-lomba itu. Satu waktu dari kalangan fuqara muhajirin datang kepada Rasulullah, ya Rasul, ini orang-orang kaya itu banyak pahalanya ya Rasul. Kenapa banyak pahalanya? Mereka nanti pasti dapat pahala derajat yang tinggi. Mereka itu kan menginfakkan hartanya setiap hari ini karena punya banyak uang. Yusalluna kama nusalli, mereka sholat sama dengan kami sholat juga ya Rasul. Yasumuna kama nasum, kami puasa mereka juga puasa. Wa yatasaddaquna wa la natasaddaq, cuma mereka itu banyak sedekahnya sementara kami karena miskin ya Rasul tidak bisa sedekah. Wa yu'tiquna ma la nu'tik, mereka bisa membebaskan budak tapi kami tidak. Maka Rasulullah memberikan petunjuk. Ini menggambarkan bahwasanya mereka itu ingin mendapatkan pahala itu, tapi tidak bisa menyamai orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia kekayaan itu. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu sabaqtum mamba'dakum. Ya sudah, kalau begitu saya beri petunjuk ini. Kalau kamu lakukan nanti kamu dapat ya pahala yang besar itu, melebihi dari orang-orang sebelum ba'dikum, sudah kalian itu. Wala yakunu ahadun afdal minkum, dan tidak ada yang lebih afdal, lebih utama dari kalian kalau kalian melakukannya. Illa man shola'a mislama sholatum, kecuali mereka juga melakukan sebagaimana yang kalian lakukan. Apa itu? Kata Rasulullah, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tuhamiduna wa tuhamiduna dubura kulli sholatin salasan wa salasina. Kalian baca tasbih, takbir dan tahmid setiap selesai sholat 33. Maka mereka gembira, pulang alhamdulillah kita dapat amalan dari Rasulullah SAW. Tapi setelah itu mereka bilang lagi, ya Rasul, teman-teman kami yang kaya juga dengar ini ya Rasul. Aku ini juga. Apa yang dikatakan ya Rasulullah? Ya sudah, dzalika fadlullah yutihi may yasha, itulah karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ya lakukan kalau istilahnya Rasulullah. Yang mereka melakukan itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala.
lakukan apa yang bisa dilakukan sesuai dengan memang apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehidupan kita bisa benar-benar bermakna, tidak termasuk ke dalam orang yang tertipu dengan gemerlapnya kehidupan dunia ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.